Sebelum kita mulai Zoom pada malam hari ini, kita awali dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Membaca doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga Zoom kita malam ini berjalan dengan lancar dan juga membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk menyapa-nyapa terlebih dahulu para mentor kita yang hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Yulia, mentor kita semua. Beliau adalah vendornya Angsa Emas Indonesia. Selamat malam, Ibu. Beliau mungkin belum masuk ya. Baik, Siap. terima kasih Ibu. Baik, saya juga ucapkan selamat malam kepada Pak Agus Prianto dan juga Pak Tio, juga teman-teman yang admin Angsa Emas Indonesia sehingga Zoom ini bisa terlaksana. Mereka teman-teman admin ini yang berada di belakang layar terselenggaranya Zoom Angsa Emas Indonesia ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, malam ini kita akan mendengarkan sebuah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yulia yang temanya adalah 7 kunci sukses. 90% sukses ditentukan oleh kuatnya impian kita dan dari sikap kita. Nah, tentunya seperti apa sih sikap yang 90% itu? Impiannya itu harus seperti apa sampai bisa sampai di 90% itu? Dan 7 kunci sukses itu seperti apa? Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yulia. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Dalam waktu 7 bulan, beliau bisa mencapai peringkat SPPM dengan penghasilan di atas 2 digit. Seorang ibu rumah tangga, seorang penyanyi yang awalnya juga seorang guru senam. Namun beliau saat ini begitu happy menjalankan bisnis Suanghor. Tentunya ada apa di Suanghor ini. Dan beliau akan memaparkan kesuksesannya kepada kita semua. Baik, kepada Ibu Yulia, waktu kami persilahkan. Ketik 9-9 kali untuk Ibu Yulia. Terima kasih semuanya. Ketik 9-nya, 9 kali. Oke, 999 ini saya berikan juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini karena Bapak Ibu itu sangat spesial buat saya dan MC yang sangat luar biasa, tidak pernah selalu siap ya, siap, siap dan siap. Bahkan saya melihat MC ini ya lebih bahagia ketika jadi MC. Ya, maksudnya ketika tampil kalau nggak Zoom, wanita ini itu bingung mau ngapain gitu ya. Tapi kalau MC kalau nge-zoom itu disampaikan oleh beliau itu sangat bahagia. Oke, good morning, selamat pagi. Bilang cakep dong. Kerudung kuning menarik hati. Cakep. Betul Pak Hendri, kerudung kuning menarik hati. Amin, amin. Yulik dan Angka Sawati satu frekuensi. Ternyata benar, kita sama-sama. Ada Bu Denti yang kerudungnya kuning juga. Oke. Mantap. Ada Bu Endang juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Pak Henry lagi ngopi, enak banget. Tadi saya sebelum Zoom juga saya ngopi dulu supaya menambah energi semangat. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya sudah hadir di Zoom ini. Saya biasanya di awal itu semangat banget, semangat sih tetap semangat. Cuman saya terharu. Tadi kenapa? Saya melihat yang open cam gitu ya. Bapak Paulus, kemudian pendiam gitu kan. Bu Sarciem, Bu Nyami, saya lihat profil-profil di belakang. Kondisi rumahnya itu kenapa saya butuh open cam gitu. Itulah yang membuat saya itu, hati saya itu tergerak. Apapun yang terjadi, saya harus semangat terus membimbing ibu-ibu semuanya. Menguatkan bapak-bapak semuanya juga. Karena apa?
Karena di sini benar-benar ketika Bapak dan Ibu sabar buat prosesnya, paling enggak akan lebih baik dibandingkan Bapak Ibu ngarit, dibandingkan Bapak Ibu mungkin jualan mie ayam, jualan nasi uduk, jualan risol. Itu lebih capek kalau pakai fisik. Ya hanya dapat duit untuk kita sendiri, tapi tidak bisa membantu orang lain. Ya Bapak Ibu ya. Jadi buat Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, saya ada sedikit materi, sedikit. Nanti setelah itu kita akan ngobrol-ngobrol ya. Oke, sebentar. Apakah di sini ada sponsor saya, Pak Tio? Apakah sudah hadir, Pak Tio? Ada nggak, Kak Anggasa? Belum ada, Bu. Belum. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Eh, Ibu Yulianya mungkin jaringan biasanya. Bentar ya. Sebentar nunggu. Ibu Yulia kepental sepertinya ya. Slide saya Ada. sudah kelihatan Sudah. ya. Oh, sudah Bu, Ya. ada. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, di sini saya hanya akan sharing, bukan bermaksud mengajarin Bapak Ibu semuanya, tapi saya sharing ya dengan Alhamdulillah walaupun latar belakang saya bukan seorang networking ya. Saya dulu seorang penyanyi. Tadi udah ceritain belum ya Kak Angkasa ya? Udah belum ya Kak Angkasa? Sudah Ibu. Oh, sudah ya, tapi karena saya mau belajar, akhirnya ya Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, saya mencapai SPVM hanya dalam hitungan bulan saja. Ya, sementara beberapa leader yang lain itu bisa ada yang 2 tahun, bahkan banyak juga yang 2 tahun masih belum SPVM. Padahal sebenarnya mereka itu lebih hebat ya. Jadi yang hebat ini bukan saya, tapi yang hebat adalah tim-tim saya. Dan untuk tim saya semuanya, boleh ketik 999 untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Karena tanpa Bapak Ibu semuanya, di sini saya pastinya bukan apa-apa. Nah, Bapak Ibu semua, kita harus tahu nih buat teman-teman yang kalau ketemu di luar sana, itu MLM ya. Bisnis yang tidak disukain. Bisnis yang dibenci oleh kebanyakan orang. Betul apa betul? Ya, Betul. bisnis bisnis yang sangat kalau dengar MLM itu orang-orang udah pada alergi, orang-orang udah langsung menolak. Ya, mari malam ini kita bongkar sebenarnya seperti apa sih bisnis MLM atau bisnis jaringan atau bisnis network. Ya, biar kita ini paling enggak kita semua ya mitra Suanghor teman-teman itu semuanya lebih terbuka hatinya dan lebih bisa nanti ketika ada yang bertanya bisa menjawab ya. Apa bedanya multi level marketing dan yang di luar sana dengan Suanghor ya Bapak Ibu ya. Oh ya sebelumnya apakah di sini ada yang belum bergabung boleh ketik 777. Yang belum bergabung boleh ketik 77 karena tadi saya dapat laporan katanya ada yang mengundang sampai 4 orang ya. Bapak Ibu yang belum bergabung boleh ketik 777. Nah, karena ada yang mengundang orang baru, jadi saya akan globalkan yang orang baru pun tetap dapat ya. Nah, paradigma atau sudut pandang orang awam di luar sana tentang multi level marketing itu benar-benar sangat mengecilkan multi level marketing. Padahal ini adalah satu bisnis yang masuk deretan besar menjadi orang sukses ya. Orang kaya mengkayakan,
banyak waktu, banyak uang, seperti itu. Nah, paradigma di luar sana itu berjualan. Banyak orang bilang aku nggak bisa jualan. Padahal semua bisnis konvensional itu pasti ada yang dijual. Entah itu jual jasa, entah itu jual tenaga. Seperti saya sebagai seorang penyanyi, saya dulu jual apa? Jual tenaga. Sebagai penyanyi, saya jual suara. Gitu loh. Juga beredar di luar sana bahwa butuh waktu lama untuk berhasil, untuk sukses. Ya, padahal saya sudah membuktikan, ya gagalnya sih iya, ya 17 tahun belum sukses. Tapi setelah 17 tahun itu sukses yang sesungguhnya. Bagaimana saya bisa secara finansial alhamdulillah jadi punya rumah 2, jadi punya mobil 2, dan membuat orang lain bisa punya mobil juga di bisnis saya yang lama. Jadi bukan saya sendiri yang sukses, tapi saya bisa membantu teman-teman yang juga mau sukses. Sebenarnya waktunya sangat singkat sekali sebenarnya untuk di network marketing sukses gitu. Bedanya untuk mencapai sukses itu memang butuh proses. Tapi dibandingkan dengan bisnis konvensional atau bisnis atau sebagai seorang bangsawan ya, sebagai seorang bangsawan pastinya akan lebih cepat. Nah, kemudian juga katanya wah itu mah dicuci otaknya gitu kan dengan janji-janji muluk. Nggak ada cuci otak, nggak ada janji-janji muluk. Memang ada potensi itu, tinggal bisa mencapainya atau tidak. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada yang ngomong juga menguntungkan yang di atas atau yang duluan. Nah, di Suanghor tidak ada, teman-teman ya. Karena di Suanghor itu Pak Tio itu menyponsori saya. Pak Tio itu 7 bulan lebih duluan dibanding saya, gitu. Tapi faktanya sampai detik ini ya saya menyalip Pak Tio. Jadi saya nggak merasa bahwa ketika saya kerja untuk Pak Tio, kerja saya ya untuk diri saya sendiri. Jadi ketika teman-teman punya mindset ketika kalau aku kerjakan nanti buat Pak Tio, kalau aku kerjakan nanti buat Bu Yuli, lebih baik ya berhenti aja dari sekarang. Saya akan menemukan orang yang benar-benar satu frekuensi melihat peluang ini. Karena kalau punya mindset saya dari dulu, dari zamannya di kamar M, ketika ada yang bilang, wah Bu Yuli mah tanpa saya mah, saya kan ngomsetin buat Bu Yuli, aku bilang berhenti aja sekarang. Ya, kalau dia berhenti dia akan tidak punya usaha ini, ya kan? Dan saya akan ketemukan orang baru lagi. Betul apa betul? Boleh ketik di kolom komentar. Karena ini bisnis kita sendiri. Ya, benar ya Bu Sarmi ya. Jadi kalau orang-orang nanti ngomong seperti itu, Bu Sarmi sampaikan ini faktanya gitu. Terus ada yang bilang juga ya, karena memang kalau udah nggak suka kan ngomongnya pasti negatif. Orang nggak cinta, itu ya yang jelek-jelek yang keluar. Terima kasih ya yang sudah ketik di kolom komentar ya Pak Henry, Bursi Lestari, dan banyak yang lain lagi ya gitu. Produk nggak laku, makanya di MLM kan seperti itu. Makanya dijual secara MLM, salah banget ya. Perusahaan-perusahaan itu sekarang itu contoh ya, saya beli sepatu merek B, Co, ya, itu harganya satu sepatu tuh 4 juta. Itu adanya di mall-mall besar, di Plaza Senayan. Tapi sekarang merek sepatu ini di MLM-kan. Kenapa? MLM itu memangkas distribusi, memangkas biaya iklan. Ya, memangkas biaya distribusi dan memangkas biaya iklan. Gitu kan. Nah, lalu ada yang bilang, mah itu kan harga produknya sebenarnya nggak digitu, itu kan buat bayar upline, buat bayar membel, betul nggak? Banyak yang bilang seperti itu. Itu bisnis tipu-tipu. Masya Allah, kasihan banget ya orang yang benar-benar belum tahu, belum pernah ngejalanin, mereka berkata-kata negatif ya. Kemudian harus banyak teman atau relasi seperti itu ya. Tidak juga teman-teman. Justru saya banyak teman loh, teman penyanyi, guru senam, ya kan tetangga, teman SMP, teman SMA, satu pun gak ada yang ikut. Walaupun saya sudah bisa membuktikan bahwa saya bisa apa, bisa kebeli rumah, bisa kebeli mobil gitu kan. Insya Allah hidup saya lebih baik, saya pergi kemana keluar kota ke Magelang, kapan aja bisa, ya teman-teman gitu. Saya mau beli baju, mau beli makan yang enak sekarang saya bisa, saya mau traktir teman juga bisa gitu. Mereka tetap tidak tertarik. Kenapa?
Kenapa mereka tidak tertarik? Karena mereka sudah mental block, sudah ngunci. Apa? Aku kalau kayak Yuli nggak bisa. MLM ya, aku mah nggak bisa ngajak orang. Aku tuh nggak punya teman. Justru nanti ya akan banyak teman. Coba sekarang. Ya, Mbak Fitri Asih di sini jadi banyak teman. Pak Henry di sini jadi banyak teman. Kak Angkasa di sini jadi banyak teman. Betul apa betul Kak Angkasa temannya jadi banyak? Ya kan? Oke. Nah, sekarang fakta penting tentang Shuanghor. Shuanghor memang MLM, tapi MLM zaman kekinian. MLM-nya itu hanya satu, kerjanya kerja tim. Ya, kemudian bisnisnya juga sistem marketing plan-nya itu juga apa? Keren banget gitu Bapak Ibu. Nah, pertama sistemnya mudah dibandingkan dengan bisnis konvensional atau networking yang lain atau MLM yang lain. Kenapa? Di sini perusahaannya udah internasional, 39 tahun, 20 tahun di Indonesia, 39 tahun tidak pernah berubah plan. Jadi member tuh bakalan nyaman, distributor bakalan nyaman karena nggak berubah-ubah. Lalu daftarnya juga gratis. Produk-produknya kebutuhan hari-hari, skincare, body care, home care, makanan kesehatan, ada odol green tea yang cuman harganya murah banget tapi bisa buat manfaat kulit, bisa untuk flek hitam. Saya udah membuktikan gitu ya, gusi jadi nggak berdarah lagi, bisa untuk saya nggak kalau malam itu nggak pernah lagi pakai krem muka saya itu pakai dokter. Kalau malam tuh saya pakainya apa? Odol. Saya cuci muka, saya usap-usap, saya pakai odol dan benar-benar bersih. Kak Angkasa kalau tahu saya dulu zamannya di kamar M itu yang tahu teman-teman lama saya, muka saya tuh tompel hitam di sini. Nah, tadi saya juga senang sih dengar Kak Angkasa bilang bahwa muka Bu Yuli itu lembab. Betul, muka saya tuh dulu kering karena apa? Usia saya juga udah 53 tahun nih aku bocorin sekarang. Jadi Yuli itu bukan 35 tahun ya, tapi 53 tahun. Ya, jangan senyum-senyum Kak Angkasa ya. Oke. Tapi kenapa dengan skincare Shuanghor muka saya jadi bisa lebih lembab? Ya, nggak ada tutup poin, nggak ada kanan kiri, nggak wajib belanja pribadi, nggak ada nguntungin yang di atas. Jadi benar-benar nggak ada kerugiannya sama sekali. Karena Bapak Ibu mengeluarkan uang ketika memang membutuhkan produk yang ada di toko online sendiri. Jadi kalaupun ada orang baru dengan saya cerita seperti ini, wah terlihat 35 nih Pak Hendri nih. Waduh, saya kasih kopi deh nanti ya. Kalau ketemu tapi ya Pak Henry ya. Terima kasih Pak Henry ya. Oke. Ya, jadi apalagi bisnis konvensional butuh modal besar, butuh tempat, butuh ruko, butuh karyawan atau kita yang nungguin, aktif income, nggak punya mentor, resiko besar. Ya, Bapak Ibu. Nggak usah yang modal besar, mau jualan nasi uduk aja bangun pagi. Ya kan masaknya berapa jam itu nasi uduk biar pulen. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ke pasar. Resikonya ketika hujan mungkin orang nggak bisa datang, bisa nggak laku. Tapi bisnis kita modalnya nol, tapi saya bisa berpenghasilan di awal itu dengan akun anak saya tuh hampir 7 jutaan, sekarang total 32 juta rupiah hanya dalam waktu 8 bulan. Kira-kira kerja di mana ya bisa 10 kali lipat pendapatan? Coba ketik di kolom komentar. Siapa yang mau seperti saya boleh katakan saya dan saya aminkan. Bapak Ibu semuanya. Ya karena saya jadi penyanyi, jadi guru senam. Ya kalau nggak kerja nggak dapat duit, ya teman-teman. Tapi di sini, masya Allah, saya nggak pernah yang opera-opera Kak Angkasa, tak suruh beli kopi, tak suruh beli odol. Saya nggak pernah opera-opera seluruh tim saya untuk belanja. Tapi mereka belanja karena mereka butuh. Ya terima kasih buat yang sudah ngetik di kolom komentar. Terima kasih, pokoknya amin aja ya gitu. Nah, sebenarnya apa sih bisnis MLM itu? Memangkas biaya distribusi. Jadi dari pabrik langsung ke perusahaan, langsung ke kita. Yang nguntungin di atas itu bisnis konvensional. Kenapa? Dari pabrik ke perusahaan. Perusahaan kemudian ke distribusikan, kemudian ke kemana? Nggak langsung ke kita, tapi ada beberapa tangan. Ya, ada distributor
provinsi, kemudian agen kecamatan, kabupaten dulu, kecamatan, kemudian pedesaan, kemudian ke kelontong yang kecil-kecil. Jadi itu memangkas biaya industri, Bapak Ibu. Jadi bisnis network marketing menurut Bapak Ibu itu keren apa keren banget coba sampai di sini. Coba keren nggak? Jadi kita dibayar karena apa? Karena memangkas biaya distribusi. Satu, kita dibayar karena memangkas biaya iklan. Ya Bapak Ibu, kita dibayar karena kita beriklan sekarang. Yang jualan itu perusahaan. Ya, ini direct selling yang jualan itu perusahaan. Kita afiliatnya, kita cuman cerita produk yang sudah kita gunakan. Ya Bapak Ibu. Lalu di bisnis MLM itu, bisnis Wanghor juga, itu ada sekolahnya, kuliahnya gratis, punya mentor, ya, ada dari Indosat, ada dari perusahaan, dan ada untuk tim saya dari Angsa Group, ya. Di sini alhamdulillah saya nggak paham ahli IT, ada Pak Haryanto, ada pengusaha Pak Henry juga, yang bisa membantu teman-teman semua untuk memotivasi bahwa bisnisnya Pak Henry itu modalnya ratusan juta gitu loh. Ya ratusan juta. Kalau tokonya tutup Pak Henry juga nggak dapat duit buat teman-teman yang punya bisnis konvensional gitu kan. Nah, kemudian di sini tuh bukan hanya sekedar bisnis uang, tapi juga apa, membangun komunitas yang positif gitu ya. Berpikir positif, berkata positif, bertindak positif, maka hasil positif. Saya sendiri merasakan bagaimana saya bukan hanya sekedar uang yang saya dapat, tapi bagaimana saya mendapatkan perkembangan atau pengembangan diri. Pengembangan diri, kadang saya suka heran, dulu penyanyi, guru senam, kok sekarang harus ketemu Pak Henry yang pinter, ketemu Pak Haryanto yang pinter, tapi kok dokter Tupon, ada beberapa dokter di tim saya, tapi semuanya Masya Allah, teachable banget ya. Saya senang banget di sini tuh bener-bener apa, pengembangan diri, saya menjadi lebih pede. Dulu saat saya jadi penyanyi, itu malah saya nggak sepede ini. Waktu saya jadi penyanyi itu ya pede kalau saya nyanyi, tapi setelah itu ketika ketemu pejabat atau ketemu artis mungkin yang lebih waduh gelangnya misalnya gelangnya keroncong, tasnya merek-merek, nah saya minder teman-teman, tapi sekarang tidak. Jadi inilah ya bukan hanya uang tapi pengembangan diri. Jadi keren apa keren banget bisnis MLM ini teman-teman. Nah, di Swanghor teman-teman dibayar berdasarkan kinerja kita. Ya, kerja kita, omset kita berapa bersama grup. Ya, kalau seorang karyawan, nih saya mau ngomongin saya aja supaya tidak menyinggung teman-teman. Dulu waktu karyawan saya berangkat pagi, kantor belum buka, saya udah nungguin. Kemudian saya pulang sampai kantor tutup, ya kan? Dan saya juga kadang ekstra. Tetap aja saya digaji segitu. Paling nanti dapat kue gitu kan. Tapi di sini di Swanghor kita dibayar sesuai dengan kinerja kita. Kenapa Pak Tio yang duluan 7 bulan lebih dulu daripada saya, bayarannya lebih tinggi saya? Kenapa? Yo saya kerjanya lebih kenceng dari Pak Tio. Saya kerjanya lebih fokus dari Pak Tio. Saya banyak maksud saya. Jamnya itu banyak gitu. Tapi kalau Pak Tio karena memang sedang bekerja, tapi beliau sangat luar biasa. Bagaimana seorang ASN ya sekarang tambahannya income-nya 17 juta rupiah. Ya keren apa keren banget. Sambilan aja bisa 17 juta rupiah. Ya teman-teman. Kenapa? Karena Pak Tio aku lihat apinya besar banget juga loh. Pak Tio masih sering ke kantor. Ya Pak Tio pagi-pagi sudah nge-live. Itulah namanya konsisten Pak Tio itu. Fokusnya dia benar-benar fokus. Tidak melakukan bisnis lain kecuali bisnis Swanghor. Di sela-sela jam kerjanya. Beliau mengatur waktu. Nah, di sini di Swanghor juga saling menguntungkan. Nah, saling menguntungkan. Ya sudah dibagi secara M-plan itu benar-benar win-win solution gitu loh. Ya, member untung, perusahaan juga untung. Jadi benar-benar sama-sama untung. Dan tidak ada tekanan. Kenapa? Teman-teman tidak disuruh tutup poin.
Sebenarnya orang awam yang ditakutkan adalah ini, tutup poin. Ya, kadang mereka, ini waktu di bisnis saya lama dulu, tutup poin, mereka itu numpuk produk. Sampai saya pun punya etalase loh. Saya punya etalase dulu. Ya teman-teman, saya nganterin, saya nimbangin, 3 hari sekali saya harus follow up. Ibu cara minumnya gimana, udah turun berapa, minum air putihnya berapa, pakai tutup poin. Ketika saya sudah nggak mengerjakan bisnis itu, semuanya roll up ke atas. Dan ini benar-benar merugikan saya sebagai membernya. Belum biaya tahunan yang hampir 1 juta rupiah. Tapi Suanghor semuanya gratis, tis, kecuali kalau beli produk. Dan itu wajar. Karena kita di toko sebelah yang namanya toko Mart itu, kita beli odol, kita beli sabun, semuanya bayar. Ya. Nah, teman-teman, ini adalah 7 langkah sukses yang memang penulis dari 7 langkah sukses ini adalah orang yang sudah sukses mensukseskan. Ya teman-teman bisa foto biar ingat ya teman-teman. Kunci pertama itu adalah impian dan sikap positif. Ini yang pertama yang nanti akan saya bahas. Satu ini aja mungkin kita nanti 1,5 jam nggak selesai. Ya, karena orang sukses itu bahan bakarnya itu di impiannya dan di sikap-sikapnya. Orang gagal itu juga karena di sikap-sikapnya. Betul apa betul? Coba ketik di kolom komentar. Ya, ini nomor 1 ini basic banget. Nanti saya akan jelaskan, teman-teman. Ini kuncinya. Nah, nanti sikap apa aja, impian itu seperti apa, saya akan jelaskan. Nomor 2, memang di sini sudah diarahkan oleh perusahaan apa, gunakan produknya. Itu kenapa kemarin ada yang beli skincare, karena saya bisa menjelaskan dengan baik. Saya waktu di skincare yang pertama, saya belum merasakan apa-apa. Tapi untungnya saya lanjutkan. Itu mungkin masih apa ya, masih pengenalan, ibaratnya mungkin saya banyak sampahnya di muka, karena dulu itu dokter terus, nggak ada perubahan waktu di awal. Ya, di kedua mulai kok kayaknya nggak kering ya, gitu. Nah, ini yang sekarang yang ketiga. Ya, berarti kan hemat banget teman-teman, hemat banget gitu loh. Daripada biasanya muka saya itu kalau kena matahari atau tak buat senam itu mukanya kayak udang rebus. Teman-teman, jadi teman-teman cepet dapat income yang banyak supaya teman-teman awet muda, teman-teman ya. Menggunakan produknya, karena kekuatan di sini adalah lalu kita menceritakan produk yang sudah kita gunakan. Semakin kita banyak menggunakan produk-produk di toko online kita, semakin banyak konsumen kita yang tidak hanya konsumsi kopi dan odol. Ya. Kemudian teman-teman harus membuat daftar nama. Kenapa? Karena kalau nggak buat daftar nama itu teman-teman lupa. Saya punya daftar nama loh teman-teman. Saya punya loh teman-teman ya. Saya punya buku. Nih ya, saya punya buku loh teman-teman ya. Ini saya punya daftar nama di sini ya. Punya daftar nama. Nah, nanti buat ya. Buat teman-teman yang nggak punya daftar nama, kontak handphonenya cuma 10 orang, ada nggak sih? Kontak handphone pasti banyak ya teman-teman ya. Itu teman-teman bisa bikin konten. Itu nanti akan kita ajarin lagi. Jadi 1 sampai 7 kita akan bahas satu persatu. Ya bagaimana teman-teman juga harus membuat janji. Jangan main nelpon. Pastikan orang itu memang lagi nyantai. Jadi buat janji. Kalau misalnya mau dikenalin Bu Yuli atau mau dikenalin upline teman-teman, itu harus buat janji dulu gitu kan ya. Nah itu bagaimana cara buat janji nanti akan saya ajarkan di sesi yang berikutnya. Kemudian tugas teman-teman di sini itu perusahaan mengarahkan di samping gunakan itu harus bercerita. Cerita manfaat yang sudah kita rasakan. Lakukan berulang-ulang. Ya setelah closing, beli kopi, beli odol minimal, ya kemudian pastikan 3 hari ke depan atau 4 hari ditanyain gimana rasa kopinya, gimana rasa odolnya, seperti itu. Ya. Lalu nanti kalau memang konsumen kita itu memang belum tertarik bisnisnya, aku nyoba dulu, biarkan. Ya, biarkan setelah itu memang merasakan manfaatnya, tanyakan mau enggak? Ya, beli kopi, beli odolnya gratis. Kira-kira kalau ditanya gitu orang akan bilang apa? Coba ketik di kolom komentar. Ya. Misalnya nih Kak Siti, Pak Misno, Bu Nifa, Pak Henry, Pak Haryanto, Kang Kasa, gimana odolnya, kopinya? Enak, Mbak Yuli.
Mau nggak beli kopi odolnya gratis? Kira-kira orang akan jawab apa teman-teman? Nah, coba teman-teman sudah pernah lakukan ini belum? Gimana caranya? Seperti saya. Bunda kan tahu dari saya dari status WA, lakukan seperti yang saya lakukan. Tadi saya ngobrol sama seorang penyanyi yang awalnya juga nyobain kopi, dia anti bisnis. Tapi ketika saya jelasin, ya, saya jelasin, dia langsung daftar tadi teman-teman dan langsung beli kopi nambah Bilang lagi. nggak? Ya, seperti Bilang itu. Ya, apa nama nomor Kak Angkasa tolong Erna Elizabeth. bilang Berapa nomor nama? Nah, kemudian juga gunakan alat bantunya. Ya, ada Zoom, telekonferensi, konsultasi keapain aktif, tonton YouTube, belajar, baca buku-buku positif, teman-teman ya. Gunakan alat bantu teman-teman, nge-Zoom, hadir ke Zoom. Kalau belum bisa ngomong ya hadirkan ke Zoom atau kemudian ikut telekonferensi setiap pagi Senin sampai Kamis jam 10.30 ada telekonferensi. Walaupun besok saya ke Chengdu, saya sudah koordinasi dengan beberapa leader, ya nanti tetap ada telekonferensi Senin sampai Kamis jam 10.30, Jumat jam 10, teman-teman ya. Jadi sarananya sudah ada banget, tinggal teman-teman mau apa enggak. Nah ini teman-teman kita bahas poin 1 ya. Impian itu adalah segala keinginan yang harus terwujud teman-teman. Ya, impian itu segala keinginan yang harus terwujud. Ya, nanti detailnya di belakangnya karena slide-nya di belakang. Beda dengan keinginan teman-teman. Kalau keinginan, aku kayaknya mau umroh nanti tahun ini bulan Desember deh. Kalau kecape ya syukur, kalau kecape ya enggak. Ada enggak yang suka begitu teman-teman? Coba ketik di kolom komentar. Ayo, ada enggak? Aku pengen mobil. Kalau kecape ya syukur. Kalau nggak capek berarti bukan rezekiku. Ada nggak yang suka berkata begitu? Coba ketik di kolom komentar. Betul nggak? Ada ya? Nah, kalau misalnya kecape syukur, kalau nggak ya sudah, ya kebanyakan sih banyak nggak kecapainya. Kenapa? Karena ucapan adalah doa. Allah melihat, Tuhan melihat tidak serius hambanya. Tidak serius. Sedangkan yang serius aja, ya itu butuh proses, butuh perjuangan yang benar-benar harus punya mental baja. Betul apa betul? Impian, jadikan impian. Mau naik haji itu jadikan impian, jangan keinginan doang. Jadikan impian gitu. Kalau mau naik haji, apalagi niatnya naik haji, ibadah. Pertanyaannya mau naik haji, kalau jadi guru senam doang bisa enggak? Kalau jadi karyawan doang bisa enggak? Iya kan? Kalau ngarit doang bisa enggak naik haji gitu kan? Ini secara realita gitu loh. Ya kan? Apalagi naik haji yang sekarang yang umurnya sudah di atas 50, kalau reguler pastinya kan lama. Sekarang bagaimana kita berupaya 2 tahun ke depan naik haji, punya uang 500 juta. Dan itu bisa tercapai di Swanghor, katakan amin teman-teman. Karena sudah ada yang membuktikan. Bayangin kalau kayak Pak Bima. Ya Pak, ada mentor saya udah hadir tuh Pak Tio ya. Nanti Pak Tio kita beri waktu untuk bicara. Pak Tio udah hadir ya teman-teman. Jadi tanyakan kembali, tekan hot button teman-teman gitu loh. Kalau lagi nggak semangat, ingat impiannya. Katanya mau naik haji. Ya, baru beberapa timnya yang nggak bergerak, angel, ngeyel, nggak mau bergerak, fokus sama orang yang nggak mau bergerak. Ya capek, sama saja mendorong mobil mogok. Bekerjalah dengan orang-orang yang mau diajak kerjasama, yang jalannya mau bareng, yang mau belajar, mau melakukan tindakan, seperti itu. Ya, teman-teman tetap saya di handphone yang satu melihat teman-teman ketik di kolom komentar ya, ada Bunda Wia ketik, Kak Siti juga ketik, jadi saya tambah semangat teman-teman ya. Ada Bu Eke juga ya, ada Bu Neta dari NTT, mungkin lebih malam di sana tapi berkenan belajar. Nah,
Dan ini yang penting teman-teman ya, 95% keberhasilan adalah karena impian yang sangat kuat. Dulu saya pernah mengalami kesakitan sekali dan saya hampir menyerah teman-teman. Saya hampir menyerah karena saya sedih banget. Pernah saya itu ya sesuatu deh pokoknya saya nggak mau cerita, tapi saya hampir berhenti. Tapi kemudian saya ingat impian saya. Kalau saya berhenti, nanti saya nggak bisa mencapai impian saya. Saat itu impian saya apa? Ya, bagaimana umroh mengumrohkan? Ya, nggak kecapai dong. Itu kenapa saya bangkit lagi. Jadi teman-teman boleh dicatat di foto ya, atau dicatat di buku bahwa 95% keberhasilan itu karena impian kita dan sikap kita sih. Nah, dan bos kita itu adalah impian kita. Nah, buat teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, terima kasih kembali yang sudah hadir, ada 120 lebih ya di sini. Impian itu harus spesifik, harus detail teman-teman. Coba nanti ditulis teman-teman. Saya dulu punya impian, punya mobil merah HR-V, ya harganya 300 jutaan gitu. Tercapai. Saya pengen punya rumah di kampung, tercapai teman-teman. Saya pengen punya rumah tingkat kayak adik saya yang kerjanya di BI, warnanya putih, kecapai teman-teman ya sampai bulan-bulannya. Iya, impiannya harus kuat. Anu Bu Upi gitu ya, harus kuat impiannya. Impian itu kan benar-benar bahan bakar ya. Impian itu bahan bakar gitu, dan impian itu ya harus terukur ya, antara impian dan kenyataan itu harus terukur. Jadi misalnya gini, saya 3 bulan lagi saya harus vice manager ya, harus vice manager. Kapan vice manager? Income vice manager itu berapa? Kira-kira 5 sampai 7 juta. 5-7 juta berarti aku nyicil motorku berarti lunas nih, misalnya seperti itu. Ya, kemudian kapan teman-teman mau SVM? Itu income 15 sampai 20 juta. Teman-teman kapan juga mau SPVM? Kapan teman-teman mau diamond? Teman-teman di sini memang di awal itu luar biasa. Tapi ketika teman-teman mencapai sebenarnya SVM aja kayak Pak Tio tuh, kalau Pak Tio mau berhenti, itu Pak Tio bakalan dapat duit 10 juta per bulan. Coba Pak Tio ketik di kolom komentar. Kenapa? Karena Pak Tio sudah punya satu omset besar. Bahkan ada 2 jalur besar. Coba Pak Tio ketik di kolom komentar. Seorang manajer dengan level manajer di Swanghor, kalau mau males, mau berhenti silahkan. Tuh, Pak Tio ketik yes. Jadi di sini teman-teman kalau mau pensiun itu nggak usah lama, 30 tahun. Itu kayak Pak Tio sekarang 7 bulan, berarti sama sekarang Pak Tio berarti sudah berapa lama? 1 tahun 7 bulan ya Pak? Pak Tio berapa lama sekarang di Swanghor? Coba ketik di kolom komentar Pak Tio. 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan, Pak Tio sudah bisa punya pensiunan 10 juta. Kalaupun Pak Tio nggak kerjain bisnis ini. Kenapa? Sistem Swanghor yang sangat bagus. Betul nggak Pak Tio? Sistem Swanghor ya mendapat bonus kepemimpinan. Boleh komen Pak Tio. Buka mic-nya. Betul nggak Pak Tio? Sistem Swanghor yang bagus. Tapi gimana kalau sistemnya kanan kiri? Enggak bisa. Kaki besar itu atau jalur besar itu nggak dapat bonus teman-teman. Tapi Swanghor, teman-teman kejarlah manajer. Punya satu kayak Yuli aja, ketika Yuli Diamond itu bisa dapat duit puluhan juta. Keren apa keren banget. Siapa yang paham pasti akan bilang keren. Keren. Keren banget. Keren. Nah, tuh Pak Haryanto, Bu Chandra paham nih berarti. Kak Denti paham nih. Erma Magelang, Bu Tina paham ya. Sudah tahu kerja puluhan tahun, dapatnya segitu-gitu aja. Kerjain ini gaspol, biar kerjanya makin semangat gitu loh. Karena apa? Sudah ada sumber lain. Misalnya Pak Haryanto nih, gaji udah 30 juta. Tapi di sini juga dapat 20 juta. Pasti Pak Haryanto kerjanya lebih semangat. Kerjanya lebih enteng. Betul nggak Pak Haryanto? Coba buat teman-teman yang masih karyawan, bener nggak? Kalau teman-teman kayak Pak Tio juga punya pendapatan lebih, pasti lebih happy, mukanya lebih cerah. Nah, jangan Pak Hendri. Ya, teman-teman.
Yang pasti punya impian yang terukur ya teman-teman ya. Kemudian yang masuk akal juga gitu, yang masuk akal gitu. Sesuaikan dengan kemampuan diri dan dibuat perencanaan ada waktunya ya teman-teman. Nah, kedepannya kita harus punya sikap-sikap positif. Nah, ini penting banget. Coba fokus ya. Fokus ya. Coba saya mau tahu komentar teman-teman semua, materi hari ini keren apa? Keren banget sih. Nah, sikap positif apa? Kalau teman-teman punya sifat positif ini, 4 ini, insya Allah nyaman. Ya, 1, positif pada diri sendiri. Nah, ini banyak orang-orang yang kurang positif terhadap diri sendiri. Ya, bahkan cenderung menghina diri sendiri. Aku tuh nggak bisa ngomong. Aku tuh nggak percaya diri. Aku tuh nggak punya teman. Aku tuh malu lihat wajah sendiri. Masya Allah. Kita diciptakan oleh zat yang maha sempurna, teman-teman. Coba kalau berkata-kata tadi menghina diri sendiri, kita menghina siapa? Coba. Keberhasilan saya karena saya sangat percaya terhadap diri saya sendiri. Dulu waktu jadi artis, Mbak Yuli hidungnya disontek 2 deh. Mbak Yuli itu janggutnya disontek 2 deh. Saya nggak pernah mau karena saya sangat percaya dengan diri sendiri apa yang saya punya. Walaupun saya nggak tinggi, walaupun saya nggak pinter, tapi percaya diri itu lebih segala-galanya. Ya, karena apa? Dengan kita percaya diri akan membuat orang sangat yakin terhadap kita. Positiflah terhadap diri sendiri. Apa yang kita bisa, itu yang kita tonjolkan. Gitu ya, teman-teman. Kalau belum bisa, belajar. Pasti bisa. Ya, jadi sebenarnya tidak ada orang gaptek, yang ada males belajar. Saya dulu lihat laptop juga takut gitu, tapi ketika mau belajar bisa kok share screen gitu, bisa kok teman-teman ya. Pesen Gojek dulu juga belum bisa, bukan nggak bisa, karena males mengandalkan anak saya. Ketika kita punya sifat mengandalkan orang lain, kita tidak akan pinter-pinter. Betul apa betul? Kalau kita punya sikap mengandalkan kepada orang lain, oh aku punya upline-ku yang bisa belanjain, yang bisa postingin. Oh aku punya suami yang bisa postingin, yang bisa belanjain. Kira-kira kapan kita bakalan mandiri? Karena apa? Kita masih punya sifat ketergantungan. Jadi kita hilangin punya rasa sifat ketergantungan, teman-teman. Ini toko kita sendiri, ini bisnis kita sendiri, sukses di tangan kita sendiri. Terima kasih buat yang komen, senang sekali saya, teman-teman semua ya. Kemudian yang kedua, positif terhadap orang lain. Ya. Positif terhadap orang lain, yang dilihat positifnya. Kalau di luar sana yang diingat buruknya, kita ingat baiknya. Kita belajar. Jangan kau ingat buruknya, tapi ingatlah baiknya. Ya, ingatlah baiknya teman-teman. Ya. Oh, kalau Pak Haryanto tuh tiap pagi nge-share, ingat baiknya. Ya, teman-teman boleh berterima kasih di sini sama Pak Haryanto ya. Tiap pagi kita dikasih video sama Pak Haryanto, kita contek kata-katanya pakai muka sendiri. Belajar, diputar 10 kali, 10 kali belum hafal, tambah lagi 15 kali, 15 kali belum hafal, sampai ke 21 kali kata Pak Bima. Contek, pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Contek saya juga boleh, mana yang cocok, karena bisnis ini diwajibkan nyontek. Ya, teman-teman, tidak harus sempurna ketika bikin konten, teman-teman ya. Tapi berani memulai, nanti lama-lama juga akan baik. Jadi positiflah terhadap orang lain ya. Kemudian juga positif terhadap bisnis ini. Ini banyak nih yang suka
ngedumel. Ih, produknya lama banget sih nyampenya. Ih, perusahaan kapan sih itu produk kok nggak profesional banget sih sampai kosong? Ya, teman-teman, logikanya. Kira-kira perusahaan mau nggak sih kosong produknya? Coba ketik di kolom komentar. Logikanya mikir seperti itu. Nah, Pak Roni hadir malam hari ini. Coba teman-teman. Mau nggak perusahaan itu kosong produknya? Ya nggak mau. Tapi saya yang bertanya ke manajemen, kenapa produknya kosong? Nggak mau. Ya karena apa? Ada regulasi pemerintah yang memang harus diikutin. Dan perusahaan tidak mau dengan jalan yang tidak sesuai aturan pemerintahan. Ya kata manajemen Ibu Aida ini baru kali ini saya berbisnis dengan perusahaan yang benar-benar patuh aturan. Jadi kita patut bangga Bapak Ibu, kita patut bangga ya berbisnis dengan perusahaan Swanghor. Ya, walaupun sudah 20 tahun di Indonesia, tapi masih banyak yang belum tahu karena baru 2 tahun berkembang, baru ada pemain jaringannya. Baru ada yang mengembangkan. Dulu-dulu para dokter, para sinsei, bayangin para dokter, para sinsei aja udah ngembangin bisnis ini sehingga ada 6 kantor cabang. Membeli produk-produk Swanghor, makanan kesehatan untuk mempercepat kesembuhan banyak orang. Kira-kira menurut teman-teman keren banget nggak sih? Kalau para sinsei, para dokter aja udah konsumsi produk ini untuk membantu pasiennya. Ini value yang harus teman-teman sampaikan. Ya, value yang harus teman-teman sampaikan. Yang keempat ya teman-teman ya, kembali ke yang tiga ya, positif lah apapun. Nah, Pak Agus itu pernah belanja berapa ya, 20 box atau berapa, tapi yang datang cuma 4 box. Nah, ternyata setelah ditanyakan ke kantor, itu memang ada kesalahan dari kantor. Coba bayangin kalau Pak Agus marah-marah, dia capek, ya kalau yang punya tensi bisa naik, tapi Pak Agus tetap tenang, pasti nyampe. Dan betul, ya memang agak lama, sebulan itu baru terrealisasi, tapi produk itu akhirnya nyampe. Jadi ini salah satu sebenarnya magnet rezeki teman-teman ya, memang harus sabar menghadapi situasi. Saya pun terus belajar teman-teman ya. Positif terhadap apapun yang dihadapin, termasuk apa? Belum diterima info kita, bukan ditolak ya, tapi belum diterima info kita. Kenapa? Karena mereka semua masih punya mental block. Mereka masih punya mental block ya. Aku nggak bisa ngejalanin, aku takut gagal, betul nggak? Jadi tugas kita semua di sini bagaimana bertanya kepada mereka ketika mereka trauma, apa yang membuatmu trauma? Apa yang membuatmu takut? Setelah ketemu jawaban itu, baru katakan apa yang kamu takutkan, apa yang kamu trauma tidak ada di Swanghor. Kenapa? Nggak ada modal, nggak ada stok barang. Sampaikan tentang Swanghor bla 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 bla. Nah, teman-teman, ini adalah sikap positif saya. Ya, sikap positif saya. Pertama itu saya yakin, ya. Saya yakin terhadap diri saya yakin terhadap sponsor saya Pak Tio, Pak Bima, Bu Vita, Dr. Yanti. Saya yakin terhadap bisnis saya udah yakin banget, teman-teman ya. Jadi dengan yakin itu, kita yakin dengan produknya, kita yakin dengan marketing plan-nya, itu nanti semua akan baik-baik saja. Yang terpenting tadi, yakin terhadap diri sendiri. Coba di sini, coba ketik di kolom komentar, masih banyak nggak yang sebenarnya tidak yakin terhadap diri sendiri? Yuk, coba ketik. Saran saya, malam hari ini buang jauh-jauh. Karena kunci utama adalah yakin. Di ilmu manapun kunci sukses itu adalah sikap, dan sikap pertama itu adalah yakin. Teman-teman ya. Kemudian yang kedua, jaga semangat apapun kondisinya, tetap jaga semangat. Ya karena pastinya kita akan terus menerima ujian-ujian untuk mencapai sukses. Ya. Barang belum sampai, ya tungguin.
Kalau jauh di Papua misalnya ngordernya jangan 200 poin, 400 poin gabungan. Jadi bermentalah seperti seorang pengusaha karena jauh pengiriman, waktu, dia punya produk. Walaupun di bisnis ini tidak harus punya produk, tapi karena jauh, karena ada faktor lain gitu kan. Papua itu sangat jauh soalnya kalau mau kecepatan. Kalau nggak punya modal, patungan sama teman-temannya sendiri. Jadi pasti ada solusi dan ada cara teman-teman ya. Jaga semangat apapun. Ya apapun. Kenapa harus jaga semangat? Ingat impiannya. Ingat keluarganya, istrinya, anaknya. Fokus dan konsisten. Terserah teman-teman. Teman-teman tuh fokusnya bisa berapa. Seperti Pak Tio fokusnya mungkin di 30%. Tapi Sri Yulianti fokusnya 100%. Fokus itu akan mempengaruhi hasil teman-teman. Ya, oke. Kemudian konsisten juga sama. Ya, Pak Haryanto tiap pagi konsisten. Kenapa? Beliau bisanya pagi. Ya, sebelum berangkat kerja. Tapi beliau konsisten. Ya, saya juga konsisten. Konsisten belajar, saya masih belajar, konsisten lakukan, lalu konsisten mengajarkan juga. Ya, kenapa di grup Angsa ini ada telekonferensi tiap pagi? Itu adalah hasil sebuah inovatif bagaimana saya membantu teman-teman untuk terus bertumbuh, walaupun katanya belum bisa ngomong, nggak usah ngomong. Yang ngomong para leader, tugas teman-teman itu mengundang. Coba di bisnis apa sih? Ya, orang lain yang ngomong, yang jelasin, tapi ketika terjadi transaksi belanja buat teman-teman. Keren apa keren sih kalau bisnis networking sekarang setelah tahu teman-teman coba. Ya. Kemudian pantang menyerah teman-teman ya. Apapun kondisi. Apapun kondisi. Maju terus. Saya dulu dikatain teman, jangan ikut Yuli. Yuli mah bisnisnya zonk. Karena saya dulu main investasi. Main duit, jadi dimakan setan, terus hilang, terus saya kelilit hutang. Jadi teman-teman bisnislah itu jangan semata-mata duit, tapi bagaimana membangun aset. Kalau membangun aset seperti di Swangor, Pak Bima coba sekarang 100 juta, terus bertumbuh. Jadi teman-teman ingat ya, bisnislah yang membangun aset. Ya. Kalau cepat dapat duit, cepat hilang juga. Ya, coba ketik di kolom komentar, berbisnislah untuk membangun aset. Jadi ketika aset sudah terbentuk, pohon uang terbentuk, ya, walaupun besok saya kecendu, coba lihat besok, omset bakalan terus jalan. Ya teman-teman ya. Teman-teman tahu nggak? Sampaikan kepada orang di luar sana, harus cinta sama bisnis network marketing. Ini cerita Bu Yuli. Bu Yuli mah penyanyi, guru senam. Tapi Bu Yuli masih dapat duit dari bisnis, 2 bisnis yang tidak Bu Yuli kerjakan. Saya masih dapat dolar. Saya masih dapat ya jutaan per minggu dari bisnis saya yang lama. Keren apa? Keren banget sekali lagi yang namanya bisnis network marketing. Sampaikan kepada orang yang tidak suka bisnis network marketing. Sampaikan. Wah, haram Mbak Yuli. Mbak Yuli kan nggak kerja kok dapat ad. Entar dulu. Ya, entar dulu. Saya dibayar karena saya seperti sudah membangun kontrakan. Walaupun saya nggak bangun, saya nggak openin. Saya yang bangun, sah dong. Halal dong. Dari kontrakan saya itu dapat duit. Bener nggak Pak Roni? Bener nggak coba? Teman-teman semuanya. Ini sama, saya udah bangun fondasinya dulu. Saya ajarin mereka semua manfaat produk, cara menjalankan bisnis. Saya tetap dapat royalti. Sama ketika almarhum Mas Gusti Irwan Wibowo udah nggak ada. Lagunya masih dipakai. Dapat royalti setiap bulan. Inilah passive income, teman-teman. Jadi buat teman-teman di luar sana yang nggak suka sama network marketing, nggak apa-apa, tapi dengerin dulu ya cerita Bu Yuli. Karena tugas kita di sini adalah membuka mindset orang, teman-teman. Bukan jelasin Swangor begini, produk begini, kalau belum bisa buka mental block mereka. Jadi pastikan buka mental blocknya dulu. Nah, teman-teman harus ekstra punya ilmu,
yakinnya yang tinggi, cepat bangun branding. Apalagi ketemu kebanyakan orang karyawan, karena orang karyawan itu pemikir, menganalisa, gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus banyak ilmu, ya teman-teman ya, percaya diri. Ya. Nah, kemudian yang kelima itu mandiri. Mandiri buka tokonya, mandiri belanja, ya, mandiri presentasi, mandiri pembinaan. Jika teman-teman bisa melakukan ini, insya Allah teman-teman bakalan cepat sukses. Siapa yang siap mandiri, katakan saya. Ya. Saya, Kemudian, Bu. mantap. Nah, yang keenam itu enggak baperan. Karena dengan baperan, gampang patah, gampang mangkel, gampang jengkel, satu, jauh dari rezeki. Ya, jauh dari rezeki. Kedua, bisa sakit perut, bisa migrain, ya. Karena apa? Kalau baperan, hati itu, kok hilang ya? Oke, teman-teman. Udah difoto belum tadi? Ya, teman-teman ya. Mandiri. Belajar mandiri, teman-teman. Belajar nggak ada yang sulit. Yang sulit itu pikiran teman-teman. Yang sulit pikiran teman-teman. Gampang buka toko online, masukin ID, login, pesanan baru. Lakukan berulang-ulang. Sama ketika kita naik sepeda juga. Dulu kan jatuh-jatuh dulu. Nggak bisa dulu. Dulu kita nggak menyerah. Dulu kita belajar jalan juga nggak menyerah. Betul apa betul? Betul, betul. Coba ketik di kolom komentar dulu. Belajar jalan. Pernah nggak kita dulu trauma, Bapak Ibu? Tolong ingat itu, Bapak Ibu. Tolong. Ya, tapi kalau misalnya kendala sinyal atau apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi paling nggak, Bapak Ibu semua itu bisa operasikan websitenya sendiri. Itu penting, pakai banget. Tolong banget. Mau dibayar 20 juta, 30 juta, buka tokonya nggak bisa. Posting nggak bisa, daftar member baru. Belanja nggak bisa. Ya bagaimana? Ilmunya udah dikasih, tapi cuma didengerin doang. Nggak dilakukan-lakukan. Bikin konten tiap hari. Ya, nggak perlu sempurna, nggak perlu bagus. Yang penting berani mencoba. Ketika kita sebagai seorang muslim sholat, itu dulu pastinya dulu juga, wah berat banget. Tapi dipaksakan. Kadang kita memang harus memaksakan diri untuk menjadi terbiasa. Setuju nggak? Saya juga memaksakan diri. Ya, saya memaksain diri. Kadang males. Pengennya juga nonton sinetron terus. Pengennya ke salon, jalan-jalan, dan lain-lain yang enak-enak gitu ya. Teman-teman, semua ada aturannya. Semua ada aturannya, teman-teman ya. Semua ada prosesnya. Sholat di awal males, kemudian menjadi terbiasa, tapi belum bisa fokus. Bagaimana fokus sholat? Itu semua butuh proses dan perjalanan panjang. Kalau teman-teman sadar ini, ingat ini, saya yakin teman-teman bakalan bertumbuh terus-menerus. Ya, jangan baperan, capek, marah capek, kesel capek, malah bisa sakit. Nah, jadi kita semua harus menjadi magnet rezeki, lapang dada, bermanfaat buat orang, jangan pelit ilmu, ya. Jangan takut direpotin. Di tim angsa, ketika ada butuh MC dari teman-teman yang lain, aku mau MC, aku mau testimoni, coba tawarkan diri, ntar rezekinya gampang ngalir. Ya teman-teman ya. Japri saya, Mbak Yuli saya mau jadi MC. Mbak Yuli saya mau dong testimoni, kalau Mbak Yuli jadi pembicara, saya mau testimoni Mbak Yuli. Memberi manfaat orang lain, memberi semangat orang lain, itu adalah salah satu magnet rezeki insya Allah. Ya, oke. Kemudian menjadi solusi bagi tim. Pasti leader semua seperti ini. Saya melihat beberapa tim saya, mau Bu Ireng, mau Bu Erma, mau Kak Angkasa, memberi solusi buat timnya, dikoordinir ya. Besok ada acara telekonferensi, isi list malamnya, di list ya. Kemudian Zoom, kemudian nanti ada acara halal bihalal, usahakan datang teman-teman ya. Oke.
Oke, slide saya sampai di situ saja. Buat teman-teman yang mau konsultasi dan mau bertanya, silahkan ya. Tapi sebelum bertanya, masih ada waktu nggak ya? 47. Saya minta waktu 5 menit lagi ya. Saya minta waktu 5 menit. Jadi, Bapak Ibu semua ya, kita sudah di kendaraan yang tepat. Ya, kita sudah di kendaraan tepat. Setelah perjalanan saya 22 tahun, kendaraannya tepat. Ya, bisnis internasional, modalnya gratis, produknya dibutuhkan banyak orang. Ketika dibutuhkan, ini kekuatan di produk teman-teman. Ketika produk dibutuhkan banyak orang, akan terjadi autopilot. Ya, sistemnya sudah sangat bagus sekali. Ya, ini pesan Pak Bima dan pesan Dokter Yanti kemarin. Kalau di Suanghor aja nggak bisa berhasil, di tempat lain nggak mungkin berhasil. Itu kata Dokter Yanti ya, saya cuma nyampein. Teman-teman, tugas kita itu memang cerita. Ceritanya konsisten. Muka tembok gitu loh. Nekat. Malunya dibuang. Karena kalau mau jauh dari uang. Jauh dari membuat orang lain punya uang. Jauh dari kita juga punya uang gitu. Nah, kuncinya itu sebelum saya ke Chengdu ini, saya kemarin memang mau bekelin. Aduh teman-teman, ingat ya, sikap kita yang menentukan kita berhasil atau tidak. Sikap males, sikap rajin, itu menentukan. Sikap semangat, gak semangat, menentukan. Ya, sikap konsistensi kita, itu semuanya sikap. Semuanya sikap, bukan kemampuan. Kemampuan itu 1%. Kalau mampu, ini produk kesehatan. Ada dokter di sini, ada dokter Ati. Ya. Kalau bisnis yang jago, ada Pak Henry, ada Pak Haryanto tentang ahli IT. Bukan kemampuan. Kemampuan itu 1%. Jadi buat orang-orang yang memang jarine wong deso, kayak aku, wong deso. Jangan minder teman-teman. Kenapa? Pembantu rumah tangga di Myanmar bisa mendapatkan income 700 juta. Kenapa? Karena dia hanya satu. Ceritakan. Gak tahu sistem. Saya kemarin meeting para leader sama orang-orang kantor, mumet saya Pak. Matematika itu mumet saya. Walah udah saya kerjain aja. Dari awal saya hanya tahu konsep 1. Satu aja setahun 46 juta. Di ngajar senam gak ada. Di nyanyi nggak ada rumus itu. Saya dulu pernah jadi karyawan juga nggak ada. Sales door to door pernah, jadi penyanyi panggung pernah, jadi penyanyi ibu kota pernah, sama artis pernah, ya kan? Jadi guru senam pernah, jadi MC pernah, jadi penyanyi pernah. Tidak pernah ada potensi 46 juta kerja setahun, nggak ada. Tapi di sini kalau teman-teman paling enggak dari teman-teman diri, teman-teman itu tunjukkan, aku sebulan 1. Biarkan Tuhan lihat, biarkan Allah lihat, kitanya dulu sebulan 1. Saya kenapa bisa dapat 32 juta? Ya, saya sehari itu bisa 2, bisa 3. Dan saya dicari orang, bukan mencari orang. Tapi saya tadi nih teman-teman ya, di WA nih kebetulan ya, di WA saya lihat, siapa yang lihat status saya? Oh ada yang namanya H. Ini dulu satu perusahaan di kamar saya yang lama. Saya sapa, Pak apa kabar? Wah Bapak saya lihat usahanya berhasil ya Pak. Dia jualan konvensional. Pak, ini saya langsung aja karena dia pemain MLM kan. Ini saya udah bisnis bagus deh Pak. Langsung value-nya. Daftarnya, enggak, saya tanya dulu. Sebentar ya, saya lupa. Kayaknya saya tanya dulu, Bapak sudah terdaftar belum di Kopi Juara? Dia jawab, belum. Saya langsung masuk. Pak, daftarnya gratis. Saya bilang gitu, toko online daftarnya gratis. Pak, izin saya telepon. Saya bilang gitu. Oke, saya telepon. Apa yang saya ngomong? Pak, sekarang saya berada di perusahaan udah 39 tahun, 20 tahun di Indonesia, nggak ada pemain jaringannya, 18 tahun yang ngomsetin para dokter dan para sinsei. Hanya dari kopi dan odol aja, Pak, itu saya omsetnya naik terus, otomatis bonus saya naik.
Tidak ada to point, target, kanan dan kiri. Dan saya nggak pernah opera-opera orang. Oke Bu Yuli, saya bergabung. Sebenarnya saya udah tahu Bu Yuli, kopi juara dari saudara saya. Katanya seperti itu. Ya, tapi saya bilang, iya Pak, tapi Bapak tahu kan bisnisnya untuk marketing, ya pastinya Bapak tahu ada campur tangan mentor itu juga menentukan. Bapak tahu kan? Seperti, iya betul Bu Yuli. Akhirnya dia daftar. Berarti saya apa? Nawarin kan? Berhasil. Kemarin juga ada dari penyanyi juga. Ya. Cuma nyobain kopinya, enak katanya. Beli lagi. Saya saranin untuk member. Potensinya bla bla. Aku tuh nggak jago kayak Mbak Yuli. Dia bilang gitu. Saya bilang, Mbak, saya jagonya sama kayak Mbak. Cuman saya menyiapkan pensiunan berkualitas. Untungnya saya itu kenapa teman-teman, ketika saya pendapatan saya 32 juta, itu memang value juga sih. Value juga. Wah, Bu Yuli mau dapat 32 juta gampang. Enggak juga. Enggak juga. Teman-teman jangan lihat saya sekarang. Saya lihat di awal gimana. Di awal sama kayak teman-teman. Enggak punya income. Saya cerita Pak Bima dong. Itu enaknya. Kamu berapa Mbak Yuli? Aku belum lah, aku baru berproses. Itu kenapa aku ajak kamu, biar kita sama-sama memulai. Apapun tuh semangat. Jangan belum punya modal. Iya sih, aku belum, ya elah. Nah ini, aku mau sama-sama kayak kamu ke angkasa 1 orang pertama yang saya infoin. Kita mulai bareng ke angkasa. Potensinya udah jelas, udah ada yang dapetin, kita tinggal ngikutin. Ya kan? Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi, tapi saya lebih banyak dicari orang dibanding saya menawarkan. Ya, tapi saya ada juga leader sudah join, saya telepon nggak bisa. Saya telepon nggak bisa. Nggak diangkat-angkat, saya WA nggak dibalas. Ada leader 3. Apakah saya fokus sama mereka? No. Saya doain sehat ya, saya tetap gitu. Sedikit pun jangan pernah punya jengkel. Ih, sombong banget sih. Jangan. Pakai ilmunya Pak Tio mendapatkan saya itu kayaknya tuh 2 tahun. Di bisnis yang sebelumnya, Pak Tio mendapatkan saya 2 tahun. Teman-teman. Saya tetap sabar dengan mereka. Bahkan penolak, dia belum mau bergerak, sudah terdaftar. Ini menjadi bahan bakar saya. Aku harus cepat diamond. Ini caranya. Seperti Pak Bima untuk memprospek Pak R. Dia nggak ketika tahu bisnis ini bagus. Ketika merospek leader memang nggak bisa. Nggak ada apa-apanya. Teman-teman mau dapat leader ya harus jadi leader dulu. Kalau kata Pak Bima jadi role model gitu loh. Terus Mbak Yuli kalau saya belum leader, saya nggak bisa dapat leader. Nggak juga sih. Kalau teman-teman baik, hatinya lapang, bisa dikirim leader sama Allah. Bisa juga. Ya, tapi cara apapun gunakan. Wow, kata Bu Yuli harus jadi role model. Ini kata Pak Bima juga. Kedua, oh kata Bu Yuli, walaupun aku belum leader, tapi aku konsisten. Aku minta sama Allah terus konsisten. Bisa juga. Ya, bisa juga teman-teman. Yang penting saya pesan sekali lagi, jangan pernah negatif sama pikiran kita sendiri. Karena hasilnya negatif. Kira-kira coba ketik di kolom komentar nih yang sesepuh-sesepuh. Kalau pikiran udah negatif, kira-kira hasilnya positif gak? Coba sesepuh nih Pak Tio, Pak Henry, Pak Haryanto, kemudian ada Bunung, ada Bu Fitriani, coba sesepuh-sesepuh coba. Kira-kira kalau pikiran negatif, hasilnya negatif tuh kata Pak Henry, Pak Haryanto juga. Oh, kata Bu Nur juga negatif. Oke, kalau udah setuju semua ini, ya teman-teman, ya, ini ada Mas Fahmi dari Jember datang, ya kemudian Pak Misno juga datang dari NTT juga datang, ya Pak Haryanto nih, Pak Agustina Sukun, ini kayaknya dari Papua nih Pak, betul ya Pak? Coba ketik di kolom komentar, ya coba ini kelihatan ya, yang open kan, nih Bu Sarmi nih Pacitan, nanti kapan-kapan saya mau angkat tim Bu Sarmi kan, tim KI tim Pacitan nih ya, tim Pacitan nih, wong deso ngarit mencari gimana caranya mengenalkan odol. Nanti kapan-kapan saya panggil Bu Sarmi ya.
sama tim Kak Yuli orang Pacitan, teman-teman. Ingat ya, kuncinya adalah di pikiran kita, sikap-sikap kita yang sudah saya berikan. Itu kuncinya, teman-teman. Ya, nanti ketika saya ke Chengdu, tetap Zoom harus berjalan, telekonferensi tetap jalan. Ada Pak Tio. Pak Tio, saya nitip tim saya, Pak Tio. Oke, sekarang kita berikan waktu kepada Pak Tio. Setelah itu, teman-teman boleh konsultasi, teman-teman. Oke, silakan. Terima kasih Bu Yuli, tim player angkasa, tim player Angsa Mas. Kok ingatnya Bu Angkasa yang dari Tangsel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuli yang sudah memberikan waktu kepada saya di malam hari ini. Yang kedua, saya sebagai mentornya mengucapkan selamat jalan buat Bu Yuli yang sudah chief untuk Chengdu. Kita doakan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan perjalanan Bu Yuli membawa keberkahan, kemudahan, kelancaran, dan keselamatan, sehingga nanti ada sesuatu apa itu yang dibawa untuk ke tanah air. Maksudnya bukan oleh-oleh loh Bu Yuli, ini ada sesuatu yang apa itu dari perusahaan tentunya pelayannya seperti apa nanti bisa diceritakan ke kita ya Bu Yuli ya. Mudah-mudahan lancar semuanya, kemudian kembali ke tanah air dengan selamat. Dan kita berharap juga terutama yang ikut hadir pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya Bu Yuli. Saya insya Allah tahun depan insya Allah ke Mesir karena sudah kelihatan nih Bu Yuli. Insya Allah doain ya Bu Yuli ya. Jadi Bu Yuli nanti nggak sendiri, nggak cuma sama Pak Bima, nanti saya juga ikut, Bu Ireng ikut, Mbak Vina ikut, Bu Angsa. Semuanya ikut terutama ya, yang mau nurut tentunya sama mentor gitu. Selanjutnya teman-teman saya ucapkan terima kasih kepada tim Pacitan nih. Saya sebut juga nih, tim Pacitan yang pagi tadi ketika saya lagi online, ada teman-teman biasa netizen itu iseng banget ya, pengen tahu saya, Pak Bapak pernah jalanin PTBS ya, PTB gitu katanya. Itu sampai berapa kali itu? Saya sama sekali saya nggak pernah jalanin sampai saya ini diserang ya. Alhamdulillah tim Pacitan ada Bu siapa yang mau saya undang dan saya ajak komunikasi Bu Yuli gitu loh. Ya mereka para coach itu menganggap bahwa ini orang dengan pendaftaran gratis itu gimana ya, maksudnya bukan sesuatu yang bisa dijadikan value katanya begitu. Nggak apa-apa. Orang di leader-leader di sana kan banyak coach-coach, leader-leader yang pintar-pintar ya nggak apa-apa. Tapi beliaunya japri saya sama saya malah saya doakan mudah-mudahan Pak leader selalu sehat, lancar rezekinya. Kita ketika orang nyerang kita, teman-teman negatif sama kita doakan ya, doakan. Mudah-mudahan lancar rezekinya sehat terus. Itu. Jadi ketika kita sebagai leader begitu juga. Ketika Bapak Ibu nanti akan di posisi sama saya, pasti akan ketemu orang-orang suka dan nggak suka itu biasa ya, Bapak Ibu ya. Like and dislike itu biasa. Tapi saya yakinkan buat teman-teman yang jalanin bisnis Swanghor ini harus mandiri, walaupun Bu Yuli berangkat, nanti terutama Angsa Emas ini tetap jalan, telekonferensi ya jalan ya. Nanti kalau memang ada waktu kosong langsung single aja gitu, saya gitu. Walaupun itu jam kerja. Tapi saya hari Senin kayaknya ke mana ya? Saya kayaknya mau ke tempat Bu Fitri nih. Nah, hari Senin saya ke Aceh nih. Kalau Bu Fitriani, Bu Bu Yuli kan di Chengdu ya. Ya udah saya ke Aceh aja deh gitu. Saya ke Aceh aja. Ya, kalau Kapan Pak mau Bu ketemu Fitri nih? mau iya, saya di Iya kotanya, Bun. pasti Tapi di Banda Aceh. iya, iya di Banda Ke Aceh Banda. gitu. Oh. Iya, Di mana Ya, saya nanti di lokasinya tuh Banda. Pak? ya. Nanti Japri sama Nanti Pak Tio. yang Oke. jelas di pusat kota. Saya tanggal cuman sebentar Bu, saya cuman 2 hari aja gitu.
2 hari aja 11, 13, 14. 5 Jadi menit nanti juga ketemu juga boleh, Pak. boleh, nanti saya ajak makan mie Aceh Iya, yang enak. oke. Yes. Kumpulin kalau ada teman-teman silahkan ketemu dengan saya. Ya kan gitu. Itu sementara Nah, Bu Yuli, kita oke. doakan ya sama-sama Bu Yuli lancar. Selamat, itu aja Bu Yuli, harapan kami ya Bu Yuli ya. Oke, terima kasih. Jadi nanti Pak Tio, Bu Fitri nanti japri Pak Tio aja, maksimalkan, manfaatkan kedatangan Pak Tio. Oke, silakan buat teman-teman yang jam 9, setengah 8 saya. Oke. Kalau mau nanti tanya pakem-pakemnya, kalau Bu Fitri belum paham tentang bonus prestasi, saya insya Allah bantu Bu. Bikin coret-coretan. Tapi kalau royalti, saya sama Pak Bima sama Bu Yuli, saya nggak mau pikirin. Oke. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan nih yang atau mau jangan malu-malu, silahkan. Yuk, yuk, yuk. Dari materi tadi misalnya boleh. Banda Aceh langsung mawilang sama labu. Ada cinta, ada rindu yang berlabuh. Ayo. Lanjut, Bu. Sik. Ayo Bapak Ibu silakan, ada yang ingin Last mini. ditanyakan. Untuk saya pemula banget. Gimana pun. Sudah banget dan harus praktek dan action. Oke. Yang pemula apa yang ditanyain? Ya. Tugas pemula ataupun yang sudah manajer sama. Ya, ceritakan manfaat kopi dan odol. Ya, ceritakan manfaat kopi dan odol aja, nggak usah kemana-mana. Nggak usah ini skincare-nya, nggak usah. Kopi odol aja. Saya Ya, mau saya tanya, dari... Bu Yuli. Oke, silahkan. Ya. Kebetulan tadi saya prospek orang apa ya, orang sakit, Bu ya. Suaminya sakit jantung, istrinya kanker. Jadi mereka kan saya apa tuh kopi sama odol itu, Bu. Cuma yang saya kasih tahu tentang kopi dulu kan. Ini katanya takut dia minum karena jantungnya itu udah dipakai ring. Ah, itu dia nggak berani minum. Terus saya bilang ini nggak ada efek. Terus kalau minumnya 2 kali sehari, itulah saya nggak berani minum katanya Bu gitu. Terus apa nanti kita katanya udah saya kasih dulu kopinya. Nanti coba dulu saya bilang gitu Bu. Terus iya saya coba nanti kalau kalau memang enak dia dia panggil saya lagi katanya Bu gitu. Terus nanti apa yang saya katakan lagi Bu gitu agar agar dia lebih paham, lebih mau untuk melanjutkan minum itu Bu, minum kopinya. Berarti mau bantu jawab, Pak? Nah, Bu Yuli. katanya nggak Jadi berani minum. yang perlu pertama kirim testimoni. Banyak banget di Telegram atau Biolink. Ya. Di Telegram banyak Bunda Fitri sama di Biolink banyak banget Iya. tentang testimoni gitu kan. Iya. Kemudian setelah testimoni karena Ibu udah ngasih kopi, di follow up Bu. Gimana Bu, apakah kopi yang sudah saya berikan sudah diminum atau belum? Karena memang saya punya teman Bu, terus terang sudah pasang ring juga. Dan alhamdulillah minum kopi Asia Juara sangat cocok banget kan gitu. Gitu. Bu Fitri. Iya. Iya, saya punya temen itu udah pasang ring juga. Tapi ya alhamdulillah minum kopi ini sangat cocok banget kan gitu. Itu Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Tio. Ibu Anggi,
ada Dokter Ati nggak di sini ya? Bu Anggi Lebah Bulus, halo. Saya melihat Ibu. Bu Anggi, ada Dokter Ati nggak di sini, di Zoom? Bu Anggi Lebah Bulus, pakai kerudung Ada, pink. Bu. Oke. Iya, Bu Ati Eh, ada. Oke, selamat malam Dokter Ati. Dokter Ati, karena kemarin saya telekonferensi dengan beliau juga mereferensikan kepada Bu Anggi ya waktu itu ya. Iya, Bu. Coba Bu Anggi cerita. Halo malam Dokter Ati. Iya, Silakan Bu Anggi, eh, tolong dibantu ini teman-teman. baik, baik, Bu. Jadi, Ya. Alhamdulillah, saya itu memang di bilang saya memang karena saya memang pas dicek dengan mulai dari EKG, kemudian dengan echo itu ada aritmia. Jadi kalau aritmia itu ada kelainan ini kelistrikan jantung begitu. Dan memang sudah di CT scan juga. Ya memang belum pasang ring, tapi biasanya saya itu kalau minum kopi itu deg-degan gitu. Jadi denyut jantungnya Iya. itu jadi tidak beraturan. Nah, saya jadi jarang nggak menghindarilah minum kopi. Cuman waktu diinformasikan oleh Bu Ati itu ternyata saya minum kopi itu kok enak aja gitu. Jadi tidak deg-degan. Kemudian malah badan itu rasanya enak gitu, hangat gitu. Gitu, Bu. Jadi ya alhamdulillah sih apa ya namanya? Kalau saya minum kopi ini jadi lebih apa ya kalau dibilang bertenaga dan nggak takut seperti dulu. Saya dulu tuh mau mau minum kopi aja takut gitu. Gitu, Bu. Mohon maaf. Oke, Iya. terima Iya, Ibu. kasih Iya, Iya. Ibu. Bu Anggi ya. Nah, itu Iya, jadi mungkin bisa diyakinkan saja kepada teman Ibu yang tadi itu supaya Iya. apa ya namanya dicoba saja gitu. Kalau saya Iya. lebih suka yang gold karena kalau yang yang pahit itu kan saya harus pakai stevia begitu ya. Saya terlalu nggak terlalu suka manis. Nah, pakai itu aja. Jadi saran saya dicoba aja sekali dulu Iya. untuk mencoba bagaimana rasanya begitu. Itu Iya, sih Bu, ya. Terima mudah-mudahan kasih, Bu ya. membantu oke, ya karena terima saya kasih ya. sendiri juga saya ini. Iya Bu, Makasih Bu Anggi ya, makasih. selalu sehat. Sama-sama. Iya. Oke. Halo Dokter Ati. Dokter Ati boleh buka mic-nya Dokter Ati? Dalam. Maaf, saya berpulang dari Bandung, capek. Oh, aduh capek ya ampun. Oke, teman-teman kalau kapan capek ya Bu? Boleh nggak Bu? Enggak sih, tadi sempat Sedikit. lengung. Oke. Ya, Dokter terima Ati. kasih Yuli. Oke. Alhamdulillah, Dokter Ati sedikit apa sharing namanya dong kita hari tentang ini bisa. Ganoderma. Tentang Iya. Ganoderma, kenapa Dokter Ati itu mau sebagai seorang dokter ya bergabung di Suangho? Ya, pada dasarnya kalau saya sih mungkin memang tidak terlalu mandit ke obat ya, Bu Yulia. Jadi, walaupun saya dokter, saya kalau seandainya ada pasien saya tidak langsung memberikan terapi sesuai dengan keluhan. Jadi saya selalu mengkaji apa sih ini akar masalahnya gitu kan. Barulah saya memberikan obat. Nah, itu pun juga terbatas. Kalau seandainya ada obat-obatan yang lebih, maksudnya yang sekiranya yang itu yang apa ya, bukan sintetis, itu akan saya utamakan gitu. Nah, kalau untuk kopi, memang tadinya saya nggak pernah minum kopi. Tapi karena saya merubah lifestyle saya dengan saya meminimalkan karbo, oh ternyata kalau kopi itu bagus gitu kan. Akhirnya saya berkenalan dengan kopi. Mungkin sekitar 4 tahun saya udah minum kopi. Nah, saya kopinya sukanya yang diseduh-seduh gitu Bu Yulia. Gitu. Nah, terus kok dikatakan dengan kopi ini, oh nggak diseduh nih gitu kan. Coba, oh ternyata ada kandungan yang lain selain
selain kopi, kalau saya juga memang pecinta kopi Brasil. Nah kebetulan ini kan kalau kopi jual kan kopi Brasil nih, alhamdulillah gitu kan. Tuh, oh ternyata Ya. ada yang lain juga nih, ada Ganodermanya. Terus saya apa sih Ganoderma? Gitu. Kemarin saya apa namanya ngulik dulu gitu kan. Saya ngulik dulu apa sih Ganoderma ini. Saya share ke Mbak Nunung ya. Oh, gini gitu kan. Memang dia ada apa namanya ada efek sampingnya. Oh tapi kalau untuk yang di Linz yang dari punyanya Swanghor itu ternyata dermanya itu sudah diberlakukan, sudah apa namanya diolah sedemikian rupa sehingga efek sampingnya itu sangat minimal, bahkan dapat dikatakan tidak ada seperti itu. Itu yang saya dapatkan. Nah, saya juga sudah konsumsi mungkin sekian udah 2 bulan ya. Alhamdulillah sih. Walaupun saya nggak punya penyakit yang seperti diabetes, hipertensi itu enggak sih, cuma saya berasa lebih nyaman aja. Dan saya selalu minum sebelum makan, nah, gitu. Nah itu. Nah, kemudian saya juga menggunakan pasta giginya itu sudah ya. Jadi kebetulan saya itu modelnya gusi saya itu nggak sensitif ya, jadi gampang berdarah seperti itu. Jadi kalau apalagi kalau misalnya sikatnya terlalu kuat misalnya berdarah. Tapi alhamdulillah benar-benar nih, alhamdulillah saya setelah menggunakan green tea ini saya udah gak pernah berdarah tuh. Apa namanya? Kemudian saya Alhamdulillah. biasanya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali saya ke dokter gigi untuk scaling gitu kan. Ini saya belum ke dokter gigi nih, kayaknya kerang giginya minim nih. Lumayan kan sekali ke dokter gigi itu sekitaran bisa di atas 400.000 gitu. Betul. Itu aja barangkali sementara. Oh ya, saya pergi, Iya. saya udah menggunakan pembersihnya Bu Yulia untuk di dapur, Nah. untuk ngepel tuh alhamdulillah juga emang lebih bagus ya. Oke, Bu. Itu aja sementara Terus barangkali. ada masalah Terima dengan yang sudah diinfokan pasien-pasien dokter atau konsumen dari Swanghor, Dok? Ada testimoni lain nggak, Dok? Oh enggak, cuma mereka yang nggak bisa minum kopi cuma pahit Dok gitu kan. Karena kalau pahit tambah stevia atau menggunakan yang gold. Kebetulan kalau saya kan jarang yang menggunakan yang gold ya. Kebetulan pasien-pasien kan menjaga diabetes hipertensi, jadi saya nggak menggunakan yang gold. Nah, itu saya berikan setiap udah berapa bulan ya? 2 bulan lah. Setiap kali kami penyuluhan itu apa namanya snacknya itu saya berikan kopi Swanghor. Nah, kebetulan memang di cover oleh BPJS. Oh, keren Iya, sekali. satu pasien itu dapat 13.000 katanya gitu kan. Nah, kalau kopi kan cuma 8.000 kita beli kan gitu. Jadi masih ada Betul. untung juga. Luar Iya. biasa. Pernah saya berikan belakangnya kopi saya tuh nggak cukup nih. Saya kasih susu gitu kan. Sebenarnya kasih susu kambing gitu. Dok, kita pengen kopi, dok, pengen kopi. Oh, Keren, itu. keren, Dok. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya, Iya, Dokter. sama-sama Bu Yulia. Oke. Saran saya, teman-teman, ya, kopi itu jadikan untuk lifestyle, ya. Puji ya Bu Memang. Ati. Iya Bu. Kenapa? Ya, gimana? Iya Bu. Oke, jadi teman-teman, jadikan bahwa kopi itu lifestyle. Ketika teman-teman ketemu orang memang mau menolong, stroke atau penyakit jenisnya Itu berat, saya nggak berani dan gulanya pasti ini. Alhamdulillah waktu Lebaran dan ini kan saya minum Swanghor itu. Nah kemarin saya cek dokter. Alhamdulillah gula darah puasa saya itu bagus, normal. Saya pikir alhamdulillah berarti kan memang minum kopi itu tidak menjadikan gula darah saya naik gitu. Itu aja sih Bu tambahannya. keren-keren Iya, ya. Ibu, terima kasih. Keren ya. Memang kopi karena ada kandungan dari si Ganoderma tadi, memang beberapa orang banyak sih ya atas izin Allah gitu ya teman-teman ya. Tapi ini jangan overclaim juga ketika orang stroke, udah jantung, udah cuci darah, minumnya cuma kopi doang ya. Ketika mau menginformasikan ya, Bu, saya pengen membantu Ibu. Sampaikan itu. Ya, saya mendapatkan info ini. Nah, ini testimoninya. Ya, ini testimoninya.
gitu. Jadi kasih testimoninya dulu. Kita lihat reaksi. Mm-mm. Kalau ketakutannya lebih besar dan kita udah jelaskan tetap takut, sudah. Kenapa? Karena ya Bu ya, dari produk Ganoderma ini, jadi saya biasanya tuh kalau di herbal ini nanti akan ada reaksi namanya detoksifikasi. Nah, Ibu harus paham detoksifikasi itu nggak nyaman dan ini ada ya. Saya udah baca nih. Ini namanya alat bantu. Di buku Ganoderma ini, ya di buku Ganoderma ini dijelaskan akan ada detoksifikasi gitu. Seperti yang sudah kita sering di-share gitu. Nah, itu caranya pokoknya hati-hati sekali kalau mau kita membantu orang yang sakit. Jadi pastikan dia yang semangat untuk mau sembuh. Ya, bukan kita yang semangat nih harus minum ini jangan. Jangan. Tujuan Iya, kita Bu. menolong, tujuan kita menyampaikan. Kayak dokter gitu Iya. loh. Dokter kan nyantai banget, Bu. Misalnya terhadap pasien nih. Ya, yang saya tahu karena saya pernah jadi pasien. Ibu ini harus operasi, Bu, karena begini, begini, begini. Dokter hanya nyampein itu. Adapun adalah masalah konsumen, masalah pasien, masalah keuangan atau takut apalah, dokter tidak bisa campur tangan banyak. Nah, kita juga sama. Ya, karena kalau kita sudah berhadapan dengan penyakit itu repot, Bu. Dengan pasien itu repot. Apalagi kita bukan dokter, kita banyak nggak dipercaya, gitu. Karena saya Iya. sudah berapa kali membantu orang, oh luar biasa. Benar kata dokter Yanti, saya dokter aja nggak mau ketemu orang sakit. Tapi kalau butuh bantuan dan dia mau banget, saya bantu. Tapi nanti ada detoksifikasi, bisanya seperti ini. Oke, saya nggak apa-apa mau. Nah, sama-sama semangat. Oke, seperti itu ya. Kasih testimoninya ya. Buat teman-teman semua, pertanyaan Bu Fitri ini bagus sekali. Ketika mau membantu, sampaikan ya dengan benar-benar lillah gitu ya, dengan lillah gitu. Seperti itu ya. Tapi kasih testimoninya dulu. Ya, oke? Tadi juga saya kasih testimoninya, Bu. Tapi mereka itu kan terlalu apa ya, ketakutannya luar biasa. Heeh. Kalau takutnya Karena luar biasa, karena dua-duanya sakit. ya, Hmm. Bu, itu fakta banyak ya orang awam. Tapi kalau yang ngomong dokter, nggak nanya, Bu, pasti langsung dibeli. Bu Mindset. Yuli. Jadi Mm-mm. ketika takutnya lebih besar, tinggalin Bu daripada Ibu beresiko nanti malahan. Iya, itulah. Temukan orang sehat yang mau mengganti kopinya di rumah si item dengan kopi juara. Oke? Iya, Bu. Insya Allah. Ya, Oke. gitu ya. Oke. Kembali ke Kak Angkasa. Baik, terima kasih Ibu Yulia, terima Satu kasih lagi juga. ya. Satu lagi kita tutup. Baik, siap. Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan di sini, masih ada kesempatan untuk bertanya, langsung nanti akan dijawab oleh Ibu Yulia. Silakan bisa diketik di kolom komentar atau bisa langsung dibuka mic-nya. Atau saya bacakan yang ada di kolom komentar dulu ya, Bu. Oh iya. Oh, boleh nambahin testimoni, Bu. Oh, Pak Roni. Boleh, Pak Roni. Dengan senang hati, silakan, Pak Roni. Nah, betul, Pak Roni. Ya, Pak Roni. Silakan, Pak Roni. Pak Roni, panggil ke Angkasa. Kalau ke Angkasa yang manggil, mungkin langsung naik. Pak Roni, silakan Pak Roni untuk testimoninya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Roni. Baru balik ke ini, ke Zoom. Sedikit aja, Bu Yuli dan teman-teman. Kalau ceritanya Bu Fitri tadi saya cuma mau nambahin, mungkin bisa nambah PD dikit aja. Jadi saya baru join Swampor 2 bulan, baru minum kopinya 2 bulan. Jadi saya minumnya awalnya mungkin 2 hari 3 hari pertama 1 saset, tapi saya kurangi jadi setengah saset karena saya sudah pasang ring 1. Jadi, tadinya saya khawatir kan karena dokter bilang kafein dihilangkan. Cuma karena saya pengen dapat manfaat Ganodermanya, jadi saya minum.
Nah, untuk mengurangi risiko, saya minumnya setengah saset aja setiap pagi. Tapi so far sih, alhamdulillah fine-fine aja gitu. Rencana saya setelah 2 bulan saya mau naikin jadi 1 saset seperti itu sih paling kalau misalnya ada kekhawatiran di apa namanya apakah kopi akan berpengaruh ke sakit jantungnya atau gimana. Tapi yang pasti dengan dari dokter diinfokan kafein tidak disarankan untuk yang karena sakit jantung, apalagi sudah pasang ring. Cuma mohon maaf saya agak ngeyel karena memang saya juga doyan kopi gitu ya. Jadi karena dia 100 mg di bawah standar, saya pikir apalagi saya minum setengah saset, saya pikir saya dapat manfaat kopinya sama ganoderma. Cuma kalau orang lain ya memang belum tahu juga, tapi yang pasti bulan ini so far fine-fine aja. Itu aja paling. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni atas testimoninya. Sebenarnya di saya agak terputus-putus tadi, agak sedikit terputus-putus. Jadi saya begini dengarkannya ya. Tapi sih terdengar juga bahwa ya diawali setengah saset dulu gitu ya. Ya. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Betul. Ya, memang tadi saya sempat 3 kali terlempar buang hasil karena nggak tahu kenapa. Jadi mungkin suara nggak terganggu. Ya. Baik, sudah ini sih cukup jelas. Terima kasih Pak Roni atas testimoninya, tambahan testimoninya, walaupun tidak terlalu panjang tapi cukup jelas untuk kita semua. Terima kasih, itu sangat membantu ya untuk Bapak Ibu yang mungkin masih agak ragu bagaimana mengkonsumsinya, gitu, masih ada rasa ketakutan. Nah, ini testimoni dari Pak Roni sangat luar biasa sekali. Silakan mungkin satu lagi. Saya nanggapin dari Ibu Neni Bogor ya. Baik, Ibu. Saya selalu ingat kata Bu Yuli, Bu Neni, kita ini bukan dokter, jadi tawarkan ke orang sehat. Karena yang saya temui kebanyakan orang sakit ya. Kalau kebetulan orang sakit ya, pasti niat kita akan membantu kan. Saya pun akan melakukan hal yang sama. Ketika orang sakit, kita pasti akan nginfoin, ya kan? Akan nginfoin. Nah, kemudian kalau kita memang butuh apa yang tinggal telepon aja, itu bisa membantu. Tapi ini fakta ya, bisnis saya yang dulu itu memang bisnis produk yang memang untuk regenerasi sel, bekerja langsung ke pembuluh darah. Jadi saya ketemunya orang sakit terus. Saya dapat duit, tapi saya setengah mati untuk bertumbuh di sana. Karena harus jago banget tentang manfaat produk. Harus jago banget. Maka bisnis saya yang dulu tidak terduplikasi. Karena saya jadi kayak seperti dokter. Ya. Usus panjangnya berapa, itu saya dulu sampai tahu loh teman-teman. Itu seperti itu. Bagaimana cara pasang ring jantung dari mana tuh saya dulu sampai tahu. Kan sekarang udah lupa semua gitu. Gak apa-apa ketika ketemu orang sakit ya infokan gitu. Tapi kalau ketemu orang sakit biasanya sembuh sudah. Ya, sembuh sudah. Betul nggak Bu Neni? Ya, tapi saya sudah membuktikan bagaimana saya cepat di bisnis ini. Ya, bagaimana caranya? Saya menemukan orang sehat yang mau sehat badan dan sehat kantongnya. Saya bukan ketemu orang yang banyak duit, saya bukan ketemu orang yang pinter, tapi orang yang mau sehat badan dan sehat kantong. Ada Bu Ira, Bu Erma, ya. Ada Kak Siti Romdina, dan banyak yang lain lagi. Ya. Pak Henry walaupun banyak duitnya, beliau mau. Karena apa? Impian beliau tinggi. Pak Haryanto sama, walaupun sudah sibuk, kenapa mau? Beliau udah zona nyaman loh. Tapi beliau memikirkan bagaimana memberikan pensiunan yang berkualitas. Pasti akan turun. Gajinya 30 juta. Ketika nggak kerja, kira-kira masih dapat 30 juta nggak ya? Masih dapat nggak Pak Har? Karena nggak dapat itu kenapa Pak Har melakukan bisnis ini teman-teman. Jadi kembali ke laptop karena punya impian besar. Ya, oke teman-teman karena waktunya sudah mau habis, saya pesan sekali lagi, ini bisnis kita sendiri. Jadi kita yang bertanggung jawab.
Siapa yang setuju ketik 777. Ilmu itu bukan hanya untuk didengar, tapi lakukan. Katanya teman-teman mau seperti saya. Ya, bebas waktu, bebas finansial, menolong banyak orang. Ya, lakukan apa yang sudah saya sharingkan tadi. 99% bahkan waktu di kamar Amerika itu 99%, bukan 90%. Untuk impian dan sikap itu 99%, hanya 1% kemampuan, bayang. Karena kemampuan itu bisa diasah, teman-teman. Lakukan berulang-ulang, cerita. Ingat impian, ingat impian. Wah, aku wis tuwa ini iki kerja apa wis nek enggak nang Swanghor sing bisa aku mendapatkan 5 juta, 10 juta gitu kan. Yang terukur dulu aja. Di desa 3 juta oke, 5 juta oke, kerjain itu dulu. Setelah 5 juta naik lagi pelan-pelan step by step, teman-teman. Ya. Jadi semuanya kalau sadar tahu bahwa di luar sana bisnis lebih mengeluarkan modal besar, lebih mengeluarkan effort yang sangat besar, kerjakan bisnis ini sungguh-sungguh sesuai dengan apa kemampuan. Tapi rumusnya pakai 99% ada di sikap-sikap kita. Sikapnya udah saya jelasin tadi. Dicatat, diulang-ulang, kalau perlu ditempel. Aku kok belum mandiri. Jangan di checklist. Mana? Ya, di checklist. Yang udah di checklist. Oh, belum ada yang di checklist. Nah, itu berarti belajar. Ya, sukses itu hak semua orang. Jadi sukses harus diperjuangkan. Sukses itu hanya milik orang-orang yang berani. Ya teman-teman ya, milik orang yang berani. Pasti. Pembantu rumah tangga saya ingatkan bisa. Maka Bapak Ibu juga bisa. Saya bukan contohin Jenis Khan yang manajer di suatu perusahaan yang pinter. Saya cuma contohin ya yang dari Myanmar. Seorang pembantu rumah tangga bisa income 700 juta. Jadi bagaimana Pak Henry, Pak Haryanto, Pak Roni, Pak Fahmi, siapapun semua di sini bisa asal mau prosesnya, sabar prosesnya, konsisten prosesnya. Mohon maaf lahir batin, cukup dari saya, mohon doanya. Besok pagi saya berangkat ke Chengdu, jam 6 pagi dari rumah, jam 11 saya terbang ke Malaysia, habis itu nginep sehari, besoknya saya ke Chengdu. Mohon doanya teman-teman, saya akan membawa api yang sangat besar buat teman-teman semua. Ya, saya akan cerita kepada teman-teman semua, makanya itu teman-teman segera besok mulai di list, daftar tiket 135.000 akan mendapatkan kuliah ya yang sangat luar biasa untuk investasi. Teman-teman bisa lebih semangat dan dapat ilmu dari para leader yang pulang ke Chengdu. Pastikan di grup Angsa ya banyak yang hadir, bisa 200 orang. Agendakan waktunya teman-teman ya. Anggap aja healing, tapi dapat ilmu. Terima kasih dari saya sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Dan kembali ke Kak Angkasa. Mentor Pak Tio, terima kasih. Mohon doanya mentor buat besok. Teman-teman juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yulia. Baik semua Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kita sama-sama mendoakan semoga besok perjalanan Ibu Yulia lancar dari berangkat sampai kembali lagi berkumpul dengan kita semua di sini dengan membawa cerita semangat bagaimana keberhasilan beliau dengan bisa melakukan perjalanan ke Chengdu, tentunya itu sangat luar biasa sekali. Kita Bapak Ibu semua mohon waktunya sebentar, kita sama-sama berdoa sebentar untuk Ibu Yulia keberangkatan besok Ibu Yulia. Semoga lancar perjalanannya. Berdoa dimulai. Bismillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami tunggu ceritanya. Kami tunggu oleh-oleh foto-fotonya, cerita-ceritanya Ibu dan semangatnya. Siap. Baik, Pak Ibu semuanya, waktu begitu cepat berlalu, tidak terasa sudah 1 jam lebih kita bersama-sama di sini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yulia, juga kepada Pak Tio atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berbagi pengalamannya. Dan tentu saja terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, yang mengikuti kelas Zoom pada malam hari ini dengan yang sangat begitu antusias memberikan interaksinya, energi terbaiknya.
Semoga dan saya sangat berharap Zoom malam ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peluang bisnis di Suanghor ini. Amin ya Rabbal Yang Alamin. hadir pada malam hari ini sebagai undangan, silakan hubungi yang mengundangnya untuk bergabung bersama Suanghor ini. Bapak Ibu, Suanghor bukan hanya bisnis, tapi sebuah gerakan untuk hidup menjadi lebih baik secara kesehatan dan tentu lebih baik secara ekonomi. Bapak Ibu, setiap usaha dan effort yang kita curahkan dalam bisnis Suanghor ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Jangan pernah menyerah karena kesuksesan terbesar seringkali datang setelah perjalanan yang panjang, Bapak Ibu semuanya. Yuk kita action. Sukses itu adalah pilihan dan Suanghor adalah jalannya. Jadilah bagian dari perubahan bersama Suanghor. Go Diamond, go Diamond, go Diamond. Saya Angkasawati, mohon maaf apabila ada salah Go, kata. go, go. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi Diamond wabarakatuh. semuanya, buat teman-teman ya, ada acara Bunda Angkasa, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. istirahat. Mbak Yuli, Sukses buat Bu Yuli. Bunda. Selamat. Terima kasih. Mbak Yuli. Terima kasih Bu Eka. Tiba dengan selamat ya. Sehat selalu Bu Yuli. Sampai Terima tujuan. kasih Ayah Bunda. Selamat Bu Yuli tetap Selamat jalan Bu Yuli. Happy traveling. Terima kasih Bu Setiasa. Olah-olahnya Bunda Juli. Kasih Ya. olah-olah ya. Datang dengan selamat.